Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kali ini kita akan ngobrolin soal cara membangun dan, yang lebih penting lagi, cara mengamankan kehadiran online kita. Anggap aja ini kayak lagi bangun rumah, tapi versinya di dunia digital. Kita bakal bedah semuanya, mulai dari milih kapling tanahnya sampai pasang kunci di pintu depan. Pernah kepikiran nggak, pas kita ngetik alamat website, permintaan kita itu sebenarnya lari kemana sih? Website itu kan nggak cuma ngawang-ngawang aja di udara ya. Mereka itu butuh rumah yang beneran. Yuk kita cari tahu di mana letak fondasi digital ini. Oke, kita mulai ya. Langkah paling pertama buat bangun rumah digital kita itu adalah milih propertinya. Nah, di dunia web, ini kita sebutnya hosting. Dan sama kayak rumah beneran, fondasi ini penting banget dan nentuin segalanya ke depan. Gampangnya gini deh, web hosting itu kayak kita nyewa sepetak tanah di internet. Kita bayar supaya file-file website kita bisa ditaruh di sebuah server biar semua orang bisa akses. Tanpa ini, ya website kita cuma ada di komputer kita aja, nggak bisa dilihat sama dunia luar. Di sini kita bisa lihat ada 3 pilihan utama. Dan analoginya ini ngebantu banget biar kita gampang ngerti. Pertama, ada shared hosting. Ini tuh ibaratnya apartemen. Murah tapi kita berbagi fasilitas sama tetangga lain. Cocok banget buat blog pribadi atau situs kecil-kecilan. Naik satu level, ada VPS. Ini kayak townhouse, lebih banyak ruang pribadi dan lebih leluasa. Nah, puncaknya ada dedicated server. Ini sama aja kayak punya rumah sendiri. Semuanya milik kita, kontrol penuh, pas banget buat bisnis besar. Jadi tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Oke, propertinya udah ada. Terus kita butuh cara buat ngelolanya kan? Buat bangun dindingnya, nata perabotannya. Nah, di dunia server, disinilah peran control panel jadi penting banget. Anggap aja control panel ini kayak dashboard server kita. Daripada kita ngetik-ngetik perintah teknis yang rumit dan bikin pusing, kita cukup klik sana-sini buat ngatur email, file, dan macam-macam lainnya. Ini benar-benar kotak perkakas digital kita. Soal control panel ini, sebenarnya ada 2 jalur utama yang bisa kita pilih. Ada opsi berbayar kayak cPanel yang biasanya nawarin dukungan penuh dan fitur yang super lengkap. Di sisi lain, ada juga loh banyak banget alternatif open source yang hebat dan gratis. Dua-duanya punya kelebihan masing-masing, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan dan budget kita. Nah, rumah kita udah mulai kebentuk nih. Sekarang, waktunya kita mikirin soal keamanan. Kita mulai dari hal yang paling dasar. Mastiin jalan menuju rumah kita itu aman dan pribadi, jadi nggak ada tuh yang bisa ngintip-ngintip. Nah, disinilah VPN atau Virtual Private Network masuk. Coba bayangin, VPN itu kayak ngebangun terowongan rahasia yang dienkripsi di tengah-tengah ramainya internet. Apapun data yang lewat di dalamnya dijamin aman dari mata-mata. Gambar ini ngejelasinnya dengan pas banget. Internet itu kan kayak jalanan umum yang super rame. Nah, tugas VPN itu ngebangun jalur pribadi yang aman langsung dari perangkat kita ke tujuan. Jadi, semua percakapan kita tetap rahasia. Prosesnya simpel banget kok. Pertama, perangkat kita ngontak server VPN. Terus, servernya bakal ngeverifikasi identitas kita, biasanya pakai username dan password. Begitu konfirmasi beres, boom, terowongan amannya langsung kebentuk, dan semua lalu lintas data kita langsung dienkripsi. Terus kenapa sih ini penting banget? Pertama, buat akses jarak jauh yang aman. Kita bisa nyambung ke jaringan kantor dari kafe, seolah-olah kita lagi duduk di meja kerja kita sendiri. Kedua, keamanan pas kita pakai wifi publik. Dan yang gak kalah penting, ini biayanya jauh lebih hemat daripada kita harus bangun infrastruktur jaringan pribadi dari nol. Oke, jalan menuju rumah kita udah aman. Sekarang, yuk kita pasang sistem keamanan buat rumahnya itu sendiri. Kita harus lindungin aplikasi web kita, pintu dan jendela digital kita dari para penyusup. Pertanyaan ini kelihatannya sepele ya, firewall aja kan? Tapi tunggu dulu. Kenyataannya, dalam keamanan web ada perbedaan besar yang wajib banget kita pahami. Nah, ini dia bedanya. Firewall jaringan yang tradisional itu ibaratnya satpam di gerbang utama kompleks. Dia cuma meriksa KTP atau alamat IP aja. Sedangkan Web Application Firewall atau WAF, wah ini jauh lebih canggih. Dia tuh kayak petugas keamanan di dalam rumah, yang meriksa setiap paket yang masuk buat mastiin isinya nggak berbahaya buat aplikasi web kita. Oke, properti aman, bangunannya juga udah aman. Sekarang lapisan keamanan terakhir dan yang paling personal. Ngelola siapa aja yang ada di dalam rumah, dan mastiin kunci mereka nggak dicuri. Nah, ini semua soal manajemen sesi. Masalah utamanya tuh gini, internet itu pelupa. Serius deh, tiap kali kita pindah halaman, server itu seolah-olah lupa kita ini siapa. Nah, session management inilah caranya si server ngasih kita tanda pengenal sementara, biar dia tetap ngenalin kita selama kunjungan. Tanda pengenal sementara itu namanya Session ID.
Isinya cuma deretan angka dan huruf acak yang unik khusus buat kunjungan kita saat itu. Biasanya, ID ini disimpan di file kecil di browser kita yang namanya cookie. Nah, server pakai ID inilah buat ngenalin kita. Tentu aja, kunci digital ini jadi incaran. Modusnya ada dua yang paling umum. Session hijacking, itu ibaratnya maling yang ngerebut kunci kita pas kita udah di dalam rumah. Tapi, session fixation ini lebih licik lagi. Penyerang ngasih kita kunci palsu, nunggu kita masuk pakai kunci itu, terus dia ikutan masuk pakai duplikatnya. Wah, bahaya banget kan? Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Gimana caranya kita ngelindungin kunci-kunci sesi yang berharga ini? Untungnya, ada beberapa cara jitu yang efektif banget buat ngejaga keamanannya. Kita punya beberapa senjata canggih nih buat ngamanin kunci ini. Ada atribut secure yang mastiin kuncinya cuma dikirim lewat jalur aman HTTPS. Terus ada HTTP only, ini bikin kuncinya jadi nggak kelihatan dan nggak bisa diakses sama skrip-skrip jahat. Dan SAMsite ini buat ngebatasin penggunaannya, kayak kunci yang cuma bisa dipakai di satu kompleks perumahan aja. 3 lapis perlindungan dalam satu cookie. Selain ngamanin cookie-nya, cara terbaik lainnya itu adalah ganti kuncinya secara rutin. Anggap aja gini, setiap kali ada kejadian penting, misalnya pas kita berhasil login, atau pas kita dapat akses ke area baru, server wajib ngasih kita session ID yang benar-benar baru. Cara ini ngebatasin banget peluang penyerang buat macam-macam. Jadi, kita udah ngebahas seluruh perjalanan ini ya, dari sepetak tanah kosong digital sampai jadi rumah yang siap huni. Tapi, ngebangunnya itu satu hal, mastiin tiap pintu dan jendelanya kekunci rapat, nah itu yang bikin rumah kita jadi benar-benar aman. Pertanyaannya sekarang, buat kita semua, rumah digital Anda pintu depannya udah kekunci belum?